alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Mari kita membaca Fatihah. Kita bertawassul kepada Rasulullah, semoga kajian ini senantiasa dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Dan juga seperti biasanya kita membaca Sayyidul Istighfar dengan sholawat Tobibiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berkumpul sebagaimana biasanya. Mari kita gunakan nikmat ini untuk senantiasa melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita senantiasa diberi kekuatan oleh Allah senang melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita masih berada di bulan Rajab. Kurang berapa hari lagi, 2 minggu lagi kita akan memasuki bulan Sya'ban. Mari di bulan Rajab ini kita senantiasa meningkatkan amal-amal ibadah kita, amal-amal kewajiban kita niatkan taqarrub kepada Allah. Jadi kita tetap memperbanyak istighfar, memperbanyak amal kebajikan lainnya, kita tetap berpuasa di bulan Rajab, dan kita tetap senang untuk bersedekah terhadap sesamanya, utamanya terhadap orang yang tidak mampu. Jadi sedekah kebaikan itu bisa kita lakukan kapan saja. Apalagi di bulan Rajab kita tingkatkan amal ibadah kita, amal kewajiban kita, karena di bulan yang mulia ini Allah akan melipat gandakan pahala bagi siapa saja orang yang melakukan kebaikan. Begitu pula sebaliknya, Allah akan melipat gandakan dosa bagi siapa saja yang melakukan amal-amal kejelekan. Semoga kita senantiasa menjadi orang yang senang melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, bentar lagi kita akan memasuki tanggal 27 Rajab. Yani di mana di situ ada peristiwa yang sangat besar sekali. Ada momentum yang sangat bersejarah, yakni peristiwa Isra dan Mi'raj. Di mana di dalam peristiwa itu suatu perjalanan yang sangat singkat dan yang sangat mubarakah. Sekaligus di dalam peristiwa Isra Mi'raj itu Allah mewajibkan perintah, yakni perintah melaksanakan sholat 5 waktu. Dari perintah sholat yang 50
menjadi 5 waktu sehari semalam. Itu adalah suatu hal yang sangat, 5 waktu kelihatannya sehari semalam sedikit, tapi kadang kita terasa berat untuk melaksanakannya. Padahal disebutkan man laki Allah wa huwa mudayyi'un lis salat lam yaqballah bi syai'in min hasanatihi. Jadi man tiring pasir orang laki ya panikah ketemu pasir man Allah da Allah wa huwa hale tiring man mudayyi'un panikahnya aki lis salati da ke salat lam yaqballah, maka tak nerima pasirah Allah bi syai'in min hasanatihi, sedikit pun dari amal kebajikannya. Naudzubillah. Jadi ketika kita menghadap pada Allah, ketika kita meninggal, kita menghadap pada Allah dalam keadaan kita menyanyiakan sholat, maka Allah tidak akan menerima sedikit pun dari kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, bagaimana di bulan yang mulia ini, di bulan Rajab, sisa bulan Rajab ini yang hanya tinggal 2 minggu lagi, kita gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Kita tingkatkan mutu atau kualitas ibadah kita, utamanya sholat. Bagaimana kita usaha untuk sholat dengan khusyuk. Khusyuk itu sulit, kelihatannya mudah di bibir ketika diucapkan, tapi sulit dalam melaksanakan. Tapi bagaimana setidaknya kita usaha untuk sholat dengan khusyuk. Ketika kita sholat takbir Allahu Akbar, kita sudah khusyuk, malah kita ingat yang lainnya. Paling tidaknya kita usaha untuk fokus lagi, khusyuk lagi. Kita sadar kalau kita akan menghadap kepada Allah. Khusyuk itu sulit, tapi bagaimana kita usaha agar sholat kita khusyuk. Kita usaha bagaimana sholat kita untuk tetap fokus pada Allah. Ya paling tidaknya meskipun dalam awal kita sholat takbiratul ihram hingga salam, kita kadang pikiran kemana-mana. Tapi kita usaha bagaimana biar sholat kita itu khusyuk. Kita selesaikan urusan kita. Di antaranya bagaimana agar kita khusyuk, di antaranya kiat-kiatnya kita selesaikan urusan kita, masalah kita, misalnya kita masak, kita selesaikan dulu, cepat-cepat selesaikan masakan kita dulu di rumah, persiapkan apa saja yang harus dipersiapkan, segeralah setelah itu kita sholat, agar pikiran kita tidak kemana-mana. Karena misalnya keteteran, yang waktunya masak, terus kita tidak masak, kita endingkan nang tenang istilahnya, terus akhirnya sampai bujang duhur puruh masak, padahal gelek pang tapangan hudung tedungan. Ketika sudah waktunya sholat, tidak segera sholat. Kalau sudah mepet duhur hampir selesai, baru mau masak, masak hingga para duhur para amar ya, masak susu, sholat pun ikut ke susu. Itu salah satunya yang membuat kita tidak khusyuk. Bagaimana misalnya urusan rumah kita segera selesaikan, kita lakukan, terus segera kita sholat. Atau paling tidaknya kiat-kiatnya diantaranya, sebelum sholat kita baca-baca, entah itu baca Sayyidul Istighfar sebelum sholat, atau baca bacaan yang lain, surat-surat yang lain, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, agar supaya sholat kita menjadi khusyuk. Jadi disebutkan dalam firman Allah, qad aflahal mu'minuna alladzina fi sholatihim khashi'un. Jadi bercerongku orang yang beriman, saya sholat khusyuk. Meskipun kita tidak tahu artinya, paling tidaknya kita bisa memahami atau menghayati apa yang kita baca. Oh, saya tidak bisa khusyuk soalnya saya tidak tahu artinya. Tidak masalah tidak tahu artinya.
Paling tidaknya kita paham, kita menghayati apa yang kita baca, sehingga itu pun menjadi penunjang kita, sholat kita untuk menjadi khusyuk. Hati kita hudur kepada Allah ketika kita sholat. Ya, ketika kita menghayati apa yang kita baca, insya Allah hati kita hudur ketika sholat. Jadi kita berharap kita ini dari amal kebajikan yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, seperti misalnya sholat dengan khusyuk, kita mengharap dari apa yang kita lakukan, apalagi di bulan Rajab ini, kita termasuk menjadi ahli sa'adah, orang yang ditetapkan menjadi orang yang bahagia, bukan hanya di dunia, tapi di akhir hidup kita, ketika ajal menjemput kita. Na'udzubillah, jangan sampai kita menjadi ahli syaqawah, menjadi orang yang celaka, Na'udzubillah. Dan semoga kita ini termasuk dengan usaha kita untuk senantiasa melakukan kebajikan, termasuk orang kullun muyassarun lima huliqalahu, termasuk golongan orang yang dipermudah untuk melakukan amal-amal kebajikan. Amin Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, jadi kurang berapa hari sudah Isra Mi'raj 27 Rajab, dan jangan lupa nanti di akhir Jumat terakhir di bulan Rajab kita membaca Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah 35 kali ketika wal khotibu alal mimbar, ketika khotib ada di mimbar. Untuk yang kita sebagai kaum ibu perempuan dan tidak ikut Jumatan, paling tidaknya kita bisa memperkirakan kapan khotib itu ada di mimbar. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, sebentar lagi, tinggal berapa hari lagi kita menghitung, kita akan memasuki bulan Sya'ban. Jadi disebutkan dalam kitab Kanzun Najah wa Surur, ma yutlabu fi Sya'banil mu'adzam, i'lam anna Sya'banil mukarram minal asyuril mu'adzamah. Jadi bulan Sya'ban itu termasuk bulan yang diagungkan. Bulan Sya'ban itu termasuk bulan yang diagungkan, yang dimuliakan, meskipun bulan Sya'ban itu bukan termasuk Ashhurul Hurum. Meskipun bukan termasuk Ashhurul Hurum, bulan Sya'ban adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah, bulan yang dimuliakan oleh Nabi. Kita tahu Ashhurul Hurum itu adalah bulan Rajab, bulan Muharram, bulan Sorah, cepon muturah, bulan Dzulqa'dah, bulan TKP, bulan Dzulhijjah. Jadi wa huwa syahrun barakatuhu. Yani juga termasuk bulan yang banyak barokahnya. Wahiratu maufurah, bulan yang banyak kebaikannya. Kadang tanpa kita sadar, di situ ada momentum yang sakral, sama seperti halnya bulan Rajab. Itu ada peristiwa yang sakral, yakni peristiwa Isra Mi'raj. Di bulan Sya'ban juga seperti itu. Jadi selain bulan yang dimuliakan, bulan yang memiliki banyak kebaikan, di situ banyak barokahnya. Jadi itu termasuk bulan yang mulia. Bagaimana kita berusaha memperbaiki diri untuk senantiasa senang melakukan kebaikan. Ini tidak maksudnya hampir sama, karena ini termasuk bulan yang baik sama seperti bulan Rajab. Bagaimana kita berusaha meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini juga termasuk bulan yang mulia. Kadang tanpa kita sadari, itu kita meremehkan yang namanya bulan Sya'ban. Padahal di situ
bulan yang mulia, yang mana seluruh amal itu dia angkat, dihaturkan ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak beda dengan bulan Rajab. Di bulan Sya'ban kita dianjurkan untuk berpuasa sunnah. Ini kan puasa sunnah ya. Jadi di bulan Sya'ban juga dianjurkan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah otomatis kaum hawa yang sudah bersuami itu harus izin suami. Misalnya sama suami tidak diperbolehkan untuk puasa sunnah bulan Sya'ban, jangan memaksakan diri ya. Karena kewajiban kita wajib suami ini puasa sunnah. Ya alhamdulillah, syukur-syukur kalau oleh suami kita itu tidak diperbolehkan untuk puasa. Ya. Karena Nabi pun senang ketika amalnya di bulan Sya'ban, ketika amal dihaturkan di hadapan Allah apalagi di bulan Sya'ban itu dalam keadaan berpuasa. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Jadi bulan Sya'ban dikatakan bulannya Nabi Muhammad. Jadi bulan Sya'ban dikatakan bulannya Nabi Muhammad karena bulannya Nabi Muhammad, maka disitulah kita dianjurkan untuk memperbanyak baca sholawat. Benar yang telah kita ketahui, bulan Rajab itu syahrullah, bulan Sya'ban syahri, dia pun Nabi Muhammad. Wa Ramadan syahru ummati. Jadi bulan Sya'ban ini bulanku, dia pun Nabi. Maka perbanyaklah membaca sholawat. Jadi itu termasuk juga bulan yang mulia. Meskipun tidak termasuk 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Terkadang kita lengah. Padahal di situ amalan kita dihaturkan kepada Allah. Jadi laporan akhir semungkinnya kalau laporan akhir bulan rekapnya dalam setahun tuh rekapnya di bulan Sya'ban, tepatnya di malam nisfu Sya'ban itu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Jadi bulan Sya'ban ini juga adalah bulan yang memiliki keutamaan besar. Karena di situ ada peristiwa penting yang terjadi, yakni pelaporan amal, rekap amal di malam nisfu Sya'ban. Juga di situ ada amalan-amalan yang dianjurkan sama halnya ketika di bulan Rajab, memperbanyak sedekah, berpuasa, memperbanyak amalan-amalan sholat itu. Selagi kita mampu silahkan berpuasa. Selagi kita tidak mampu, kita ambil hari-hari yang utama saja. Sekarang kan bulan Rajab sudah hari ke-14 ya. Itu. Jadi sambil lalu kita puasa bulan Rajab, kita puasa ambil yang misalnya, saya tidak bisa puasa Rajab sebulan penuh, kita ambil yang itu yaumul baitnya atau Senin Kemisnya, silahkan selagi kita mampu. Jadi, saya mau puasa sebulan penuh bulan Rajab, silahkan. Saya tidak bisa, tidak mampu berpuasa sebulan penuh, silahkan kita ambil Senin Kemisnya atau Jumatnya atau yaumul baitnya atau Jumatnya saja, atau misalnya tadi ini kan sudah 14 ya, kita saya mau puasa tanggal 1-nya saja atau tanggal 10-nya saja, atau misalnya di tanggal 1 sampai 10 tuh. Kalau kita tidak mampu berpuasa sebulan penuh tuh. Jadi Islam itu agama yang fleksibel. Islam itu agama dinun Hanafiyah. Jadi agama yang lentur, tidak memberatkan pada umatnya. Jadi kita lakukan semampu kita saja. Kita tidak bisa berpuasa, kita bisa dengan bersedekah. Kita tidak bisa bersedekah, kita lakukan dengan melakukan sholat sunnah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Ini. Jadi amalan yang kita lakukan, apalagi di bulan Sya'ban ini, itu ada amalan yang dihaturkan kepada Allah. Ini kan kalau di nisfu Sya'bannya, rekap amalnya di nisfu Sya'ban. Semoga kalau anak kita repotan, dulu kalau kita repotan
itu yang menentukan nanti di semester akhirnya. Jadi ini merah tidaknya rekap amal itu ketika di malam nisfu Sya'ban. Jadi kita usahakan bagaimana ketika amal kita diaturkan kita dalam keadaan berpuasa. Jadi Debun Imam Ghazali itu amalan ada langsung diaturkan di siang dan malamnya. Karena di situ ada serah terima antara malaikat malam dengan siang, itu langsung diaturkan kepada Allah. Ada yang diaturkan amalan manusia itu ketika hari Senin dan hari Kamis. Disebutkan dalam suatu hadis suratul amal ilallah yaumal qiyamah yaumal khamis wal yaumal itsnin wal khamis al hadis. Jadi ada yang amalan diaturkan keajunan Allah di hadapan Allah itu hari Senin dan hari Kamis itu. Dan rekapnya itu di akhir tahun ini di rekapnya di akhir tahun, maksudnya di malam nisfu Sya'ban, bukan akhir tahunnya, di malam nisfu Sya'ban. Jadi ada amalan yang langsung diajukan dengan ajunan Allah setiap kita melakukan. Jadi tadi ada yang siang dan malamnya, ada hari Senin dan Kamisnya, ada amalan yang langsung diajukan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yakni ketika kita sudah melaksanakan sholat, itu yang langsung diaturkan ke ajunan Allah. Itu dawuh Imam Ghazali. Ketika kita selesai sholat, kita tunaikan sholat 5 waktu, setiap selesai sholat itu amalan kita diaturkan kepada Allah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Jadi ada 3 peristiwa penting. Nah, ini menjelang bulan Sya'ban ya. Ini ada peristiwa penting, ada 3 peristiwa penting yang terjadi di bulan Sya'ban. Yang pertama ini adalah rekapitulasi amal seorang hamba. Itu akan diajukan dengan ajunan Allah di malam nisfu Sya'ban itu. Jadi di situ amal kita diajukan. Dan ketika kita memohon ampun kepada Allah, Allah insya Allah dengan apa? Dengan maghfirah Allah, dengan rahmat Allah. Kita benar-benar bertobat kepada Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, disebutkan dalam kitab Kanzun Najah wa Surur, disebutkan alangkah indahnya di bulan yang penuh barokah ini, ketika amal kita diajukan di hadapan Allah, kita memperbanyak atau kita dalam keadaan berpuasa. Terus yang kedua, ini ada peristiwa yakni peralihan kiblat. Ini kan ada Masjid Kiblaten. Mungkin kalau kita pernah umrah atau haji, itu di situ ada Masjid Kiblaten. Ada peralihan kiblat. Yang asalnya dari Masjidil Aqsa, kiblatnya berubah ke Masjidil Haram itu. Disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 144, qad nara a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Jadi qad nara taqalluba wajhika fis sama', ini sungguh demi Allah kok ngetela Bang Muhammad bang gelisah aceling ke langit mengharap ada wahyu dari sengko. Falanwalliyannaka qiblatan tardaha, maka demi Allah maka aku alihkan arah kiblat tardaha sesuai yang kamu inginkan. Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, maka hadapkanlah arahmu menuju masjidil, kiblatmu menuju Masjidil Haram.
itu terjadi peralihan arah kiblat. Peristiwa yang sakral lagi ketika bulan Sya'ban disebutkan, yakni ayat tentang anjuran membaca sholawat. Makanya bulan Sya'ban itu adalah bulan mulia, bulannya Nabi. Di situ dianjurkan membaca sholawat kepada Nabi. Disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 56, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi ini seruan untuk membaca sholawat. Innallaha wa malaikatahu, Allah dan malaikat Allah yusholluna 'alan nabi, juga membaca sholawat pada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shollu 'alaihi wa sallimu taslima, membacalah sholawat pada Nabi. Wasallimu taslima, dan berilah penghormatan kepada Nabi itu. Ini. Jadi ada peristiwa 3 hal yang penting diantaranya yang terjadi di bulan Sya'ban. Ini tinggal berapa lagi? Semoga kita senantiasa diberi keberkahan umur oleh Allah. Kita menangi bulan Sya'ban hingga Ramadan sampai Ramadannya lagi. Semoga umur kita berkah, panjang umur, barokah dalam taat, umur kita barokah, ilmu kita barokah, rizki kita barokah, anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, solehah, keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mari kita membaca doa. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Ya Allah, barakahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami menikmati bulan Ramadan. Semoga kita senantiasa menjadi ahli sa'adah, orang yang bahagia fid dunya wal akhirah. Na'udzubillah, semoga kita dijauhkan, kita tidak termasuk menjadi ahli syaqawah, orang yang celaka fid dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Iktafaitu hada kalami. Mari kita membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Iktafadu kalami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.